ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita semua, kesempatan yang begitu besar nikmatnya, yaitu adalah kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu, majelis taklim yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langkah kaki kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan ini, yaitu bermajlis taklim, semoga menjadi amal saleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladun kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ibu-ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita alhamdulillah masih melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran tentang adab-adab di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita akan membahas melanjutkan kitab Khulasah Ta'zimul Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang dikarang oleh Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu wa iyyahu. Kita akan melanjutkan pembahasan baru kita, yaitu pada pembahasan simpul yang ke-11. Akan tetapi seperti biasa, alangkah baiknya kita memurojaah kembali, waalaikumsalam, memurojaah kembali, mengulang kembali apa adab-adab apa saja yang kita telah pelajari di kajian-kajian sebelumnya. Barakallahu fiikum. Baik. Adab yang pertama dalam berusaha, adab yang pertama yang harus kita lakukan bagi seorang penuntut ilmu, yaitu tadhiru. Kami akan murojaah secara ringkas, mengulang secara ringkas saja untuk mempersingkat waktu. Adab yang pertama adalah tadhiru wi'a'il ilmi, yaitu mensucikan wadah ilmu. Nah, seperti biasa, wadah ilmu yang dikatakan oleh para ulama yaitu hati seorang hamba tersebut. Jadi harus sebelum mempelajari ilmu agama Allah, harus sebelumnya mensucikan hatinya
dari kotoran-kotoran hati sebelum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian adab yang kedua dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ikhlasun niyyati fi, mengikhlaskan niat di dalam belajar ilmu agama. Karena kenapa? Karena ikhlas, karena belajar ilmu agama itu adalah bentuk ibadah yang besar, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus bagi kita kalau menuntut ilmu itu ibadah di sisi Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat di dalam mempelajarinya. Kemudian kita adab yang ketiga dalam belajar ilmu agama, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan semangatnya, mencurahkan jiwa raganya untuk mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu paling besar di sisi, paling mulia di sisi, berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus bagi kita mencurahkan semangat kita di dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ma'qidu ar-Rabi', Sarful Him. Terus adab yang keempat dalam bagi penuntut ilmu yang harus diperhatikan adalah sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah, mencurahkan semangatnya di dalam mempelajari ilmu agama, terkhususnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi harusnya kita lebih mencurahkan semangat kita di dalam ilmu agama, dalam terkhususnya di ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Dikarenakan Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber, dua fondasi ilmu agama yang seyogianya bagi kita serius mempelajari kedua ilmu tersebut. Kemudian kita melangkahkan ke adab yang kelima dalam bagi seorang penuntut ilmu adalah sulukul jadati al-musilati ilaihi, menempuh jalan yang menyampaikan terhadap ilmu. Jadi ketika kita belajar, ketika kita menuntut kajian, ketika kita menuntut ilmu, tidak hanya sekedar modal semangat saja, tidak, akan tetapi harus juga ditempuh tata caranya, tata cara yang bisa menyampaikan dia terhadap ilmu yang ingin dia gapai. Salah satunya mencatat, mendengarkan dengan seksama seorang ustadz ataupun yang lainnya. Jadi ilmu itu harus ditempuh jalan-jalannya. Barakallahu fiikum. Kemudian adab yang keenam yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah ri'ayatu ulunihi fil akhdhi wa taqlimul ahammi fal muhimmi, menjaga seluruh cabang-cabang ilmu di dalam mengambilnya, serta mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting. Nah, ini wajib bagi penuntut ilmu, harus mendahulukan menjaga ilmu serta mendahulukan ilmu apa yang paling penting untuk dia pelajari. Jadi kalau misalnya dia pemula, jangan langsung ambil yang paling tinggi, misal kitabnya. Tidak, akan tapi pelajari ilmu apa, ilmu agama apa yang harus wajib segera diamalkan oleh. Contohnya seperti ilmu akidah. Kalau misalnya fikih seperti seperti bacaan sholat, misal toharoh, tata cara bersuci itu bagaimana, kemudian tata cara Al-Fatihah yang betul bagaimana, kemudian rukun sholat dan lain sebagainya, yang harus segera dikerjakan oleh seorang muslim tersebut. Barakallahu fiikum. Kemudian adab yang ketujuh dalam yang harus dimiliki penuntut ilmu, al-mubadaratu ila tahsilihi
waqtina musim syibah wasyabab. Bersegera untuk mendapatkan ilmu serta menggunakan usia anak-anak dan muda ketika mempelajari ilmu agama. Nah, ini termasuk bentuk adab, yaitu bersegera mendapatkan ilmu dan memanfaatkan masa mudanya untuk belajar ilmu agama. Akan tapi kami nasihatkan lagi, jadi menuntut ilmu itu tidak ada alasan hanya untuk orang muda saja. Enggak, kalau misalnya tua enggak mau belajar, tidak sama sekali. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi orang yang sudah berumur tetap harus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak para sahabat yang masuk Islam dalam keadaan usia tua, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, dan ulama-ulama yang lain yang mereka menuntut ilmu dalam keadaan ada yang usia 40 tahun, 45, 35 dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar ilmu agama. Barakallahu fiikum. Kemudian adab yang ke-8, luzumu at-ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalati. Senantiasa terus-menerus pelan-pelan dalam mencari ilmu dan meninggalkan ketergesa-gesaan dan meninggalkan sifat tergesa-gesa. Nah, penting dikarenakan ketika kita menjadi penuntut ilmu dari nol misal. Nah, alangkah baiknya itu jangan langsung karena dia semangatnya tinggi langsung belajar ilmu tingkat tinggi. Tidak salah. Itu salah besar. Jadi bagi penuntut ilmu yang dari dasar harusnya pelan-pelan mempelajari ilmu dari kitab yang dasar, kitab akidah yang dasar, kemudian kitab akidah yang pertengahan sampai tingkat tinggi. Nah, itu salah satu bentuk adab kita dalam mengagungkan ilmu, yaitu jangan tergesa-gesa, pelan-pelan di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, adab yang ke-9 dalam mempelajari ilmu agama bagi seorang penuntut ilmu adalah as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar dalam belajar, baik dalam menerimanya dan menyampaikan ilmu. Nah, jadi ketika kita belajar serta menyampaikan ilmu butuh kesabaran yang sangat besar. Ya, pasti ketika orang ke kajian kan harus naik motor, capek-capek, ada yang jalan kaki, ada yang misalnya untuk mendapatkannya. Kemudian ketika menyampaikannya butuh kesabaran. Kadang orang itu bisa menerima, kadang tidak bisa. Jadi harus butuh kesabaran dalam belajar serta menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang ke-10 adalah mulazamatu adabil ilmi, senantiasa menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Karena itu adalah salah satu bentuk kita mengagungkan ilmu, senantiasa belajar, memperbaiki diri kita untuk senantiasa menjaga adab-adab di dalam belajar. Baik ketika belajar, baik ketika menghadap seorang ustadz, baik kita beradab bersama dengan teman-teman di majelis dan lain sebagainya. Karena ilmu agama itu adalah berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya seorang penuntut ilmu harus menjaga adab-adab dalam belajar. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Kita lanjutkan al-mu'aqidu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizanallahu wa iyyahu al-mu'aqidu al-hadi ashara siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yaqribuha. Simpul yang ke-11 yang harus dalam mengagungkan ilmu, yang harus dimiliki penuntut ilmu adalah menjaga ilmu dari perkara-perkara yang akan menjadikan dirinya jelek. Nah, dari segala sesuatu yang menyelisihi muru'ah, kewibawaan dan memecahkannya. Jadi adab bagi seorang penuntut ilmu yang 11, kami ulangi lagi, adalah menjaga ilmu dari perkara-perkara yang menjadikan dia itu jelek.
Nah, perkara yang membuat jelek itu apa? Segala sesuatu yang menyelisihi muru'ah, kewibawaan, serta memecahkannya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, "Malam yasunil ilma lam yasunhu al-ilmu, kama qala asy-Syafi'i, wa man aqalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi." Barang siapa yang dia tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan pernah menjaganya. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimanallahu wa iyyahu, beliau mengatakan, dan barang siapa yang waman aqalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi, dan barang siapa yang dia telah merusak muru'ah, merusak kewibawaan dengan cara dia menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang membuat dirinya itu jelek, maka sungguh dia telah meremehkan ilmu yang dia dapat. Jadi contohnya seperti ini. Seorang penuntut ilmu itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi harus penuntut ilmu menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi seluruh yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi posisinya, statusnya itu berbeda dengan orang-orang awam pada umumnya. Jadi misalnya orang umum, ada sebagian orang umum yang suka minum khamr, kita jangan ikut minum khamr juga. Kita jangan melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, itu yang menyebabkan muru'ah tersebut, kewibawaan kita sebagai penuntut ilmu itu berkurang, yang menyebabkan ilmu agama yang kita pelajari itu jelek. Nah, seperti itu. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati fatufdi bihil halu ila zawal ismil ilmi anhu. Maka dia tidak mengagungkan ilmu serta dia terjatuh di dalam kerusakan. Maka keadaan tersebut itu menyebabkan hilangnya nama ilmu yang ada pada dirinya. Jadi ketika seseorang melakukan apa yang dilakukan orang-orang awam pada umumnya, menyelisihi perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi contoh meninggalkan sholat, misal penuntut ilmu meninggalkan sholat, penuntut ilmu meminum khamr dan lain sebagainya, yang perkara-perkara tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, sebagaimana sebagian orang-orang awam pada umumnya. Nah, itu sama saja dia menjadikan ilmu yang dia pelajari itu jelek, serta nama ilmu yang dia gapai itu statusnya hilang pada dirinya. Jadi harus bagi penuntut ilmu berusaha menjaga wibawa, muru'ah. Kemudian mu'allif di sini menukilkan perkataan seorang ulama, qala Wahb bin Munabbih rahimanallahu wa iyyahu, la yaqulul battalu minal hukama'i. Berkat Wahb bin Munabbih, seorang ulama besar pada zamannya, dia mengatakan, tidak akan pernah orang yang rusak agamanya ataupun amalannya ataupun agamanya terutama, tidak akan pernah bisa menjadi orang ahli hikmah, maksudnya orang berilmu. Jadi orang yang rusak agamanya dan lain sebagainya itu tidak akan pernah menjadi orang yang berilmu. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan apa sih pengertian muru'ah, wibawa di sini itu apa. Dia mengatakan, wajima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrari wa tabi'ahu hafidhuhu fi ba'di fatawihi. Nah, al-muru'ah definisinya secara ringkas yang dikumpulkan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kakek beliau, di dalam kitab Al-Muharrar, dan kemudian diikuti oleh cucunya di sebagian fatwa-fatwanya.
Beliau mengatakan muru'ah itu adalah isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Muru'ah itu apa? Menggunakan apa saja yang memperindah ilmu serta menjadikan ilmu itu bagus, dan menjauhi apa saja yang mengotori ilmu serta membuat ilmu itu jelek. Nah, itu muru'ah. Jadi penuntut ilmu itu harus memiliki muru'ah atau wibawaan. Dan muru'ah itu apa? Sebagaimana dijelaskan oleh kakeknya Ibnu Taimiyah rahimanallahu wa iyyahu, menggunakan apa saja yang membuat ilmu itu indah dan bagus, dan menjauhi perkara-perkara apa saja yang menyebabkan ilmu itu jelek dan ternodai. Nah, qila li Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah qad istanbata min al-Qur'ani kull syai' fa aina al-muru'atu fi. Dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah rahimanallahu wa iyyahu, dikatakan qad istanbata minal Qur'ani kulla syai' fa aina al-muru'atu fi. Engkau telah mengambil istinbat, mengambil pendalilan segala sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi maksudnya seperti ini, engkau itu loh bisa mendatangkan permasalahan-permasalahan beserta dari dalilnya dari Al-Qur'an, segala sesuatu engkau bisa. Nah, yang ditanyakan kepada penanya itu apa? Fa ainal muru'atu fihi, dan di manakah muru'ah di dalam ayat tersebut? Jadi mana dalil yang menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu itu harus memiliki muru'ah? Mana dalil yang ada di dalam Al-Qur'an? Penanya tersebut menanya kepada Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, faqala fi qawlihi ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kemudian dalilnya beliau mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah al-'afwa, pemaafan. Maksudnya diperintahkan untuk memaafkan. Dan perintahkanlah perbuatan-perbuatan yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, beliau menekankan sisi pendalilannya di mana? Beliau mengatakan, fafihi al-muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlak. Dan di dalam ayat ini terdapat muru'ah, kewibawaan, dan adab yang bagus serta akhlak yang baik. Nah, jadi sisi pendalilannya kenapa kok muru'ah bisa masuk di dalam ayat tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Saya kasih contoh. Pendalilannya ketika orang khudil afwa, diperintahkan untuk memaafkan. Ketika seseorang hamba dizalimi, misal dizalimi, kemudian dia memaafkan orang yang menzalimi tersebut. Nah, kita melihat orang tersebut itu ada muru'ah, wibawa di dalam. Jadi dia itu ketika memaafkan orang, kita lihat dia itu ada wibawa, karena ada wibawa di dalamnya sehingga kita menghormati dia. Nah itu. Jadi dengan sifat dia memaafkan orang, kemudian orang melihat dia kok sabar ya, Masya Allah. Nah itu sudah tanda kita itu takjub dengan wibawanya dia, dengan kesabarannya dia, sehingga kita bisa mencontoh perbuatannya dia. Nah itu salah satu muru'ah. Nah itu dari segi pendalilannya seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa min alzami adabin nafsi lit talibi tahallihi bil muru'ati wa ma yahmilu 'alaiha wa tanakkubuhu qawarimaha allati tahillu biha. Dan termasuk
yang harus dipegang, termasuk adab seorang diri, dan termasuk adab seseorang yang harus dipegang oleh penuntut ilmu adalah membiasi dirinya dengan muru'ah, kewibawaan, ya, serta apa saja yang membawa kepadanya, dan menjauhi apa saja segala sesuatu yang bisa menyebabkan, yang merusak muru'ah tersebut. Nah, kemudian beliau memberikan contoh apa saja yang bisa menghilangkan muru'ah, kewibawaan, penghormatan seorang penuntut ilmu itu apa saja. Beliau kasih contoh kahalqi lihyatihi, seperti mencukur jenggot. Nah, karena kenapa Rasul menyuruh kita membiarkan jenggot, akan tapi kita sebagai penuntut ilmu mencukur sampai habis. Nah, itu salah satu bentuk kita menghilangkan muru'ah di dalam diri kita sebagai penuntut ilmu. Nah, kemudian berikutnya salah satu contoh roti al-iltifati fi tariq. Nah, ini saya dapat faedah juga. Salah satu bentuk menghilangkan muru'ah, kewibawaan dalam sebagai penuntut ilmu itu banyak menoleh di jalan. Saya baru tahu, barakallahu fiik. Banyak menoleh di jalan. Jadi contohnya seperti ini. Kita jalan, kita berjalan, kita banyak noleh ke kanan, kiri, atas, bawah. Jalan itu. Nah, itu salah satu bentuk kita menghilangkan muru'ah di dalam diri kita. Kecuali kalau misalnya menyeberang. Nah, itu baru. Intinya kalau ada hajat atau menyeberang itu boleh lihat kanan kiri. Akan tapi kalau misalnya biasa saja, nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan, kita jalan tapi sering kanan kiri atas bawah, nah, itu sama saja menghilangkan muru'ah. Ditambah dia melihat nggak pernah menundukkan pandangan, melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya lebih muru'ahnya lebih hilang lagi, seperti itu. Nah, kemudian jadi penuntut ilmu itu sifatnya itu tegas. Jadi misalnya dia mau tujuannya ke pasar, ya ke pasar tujuannya, atau tujuannya ke sekolah, di sekolah lurus pandangannya. Nah, seperti itu. Makanya beliau menyantumkan banyak menoleh ke berjalan. Itu salah satu bentuk menghilangkan kewibawaan dalam diri penuntut ilmu. Kemudian berikutnya salah satu bentuk contoh menghilangkan wibawa, muru'ah, au maddir rijlaini fi majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin, atau menjulurkan kedua kakinya di perkumpulan manusia, jadi di majelis taklim atau pokoknya perkumpulan manusia, yaitu menjulurkan kakinya tanpa ada hajat, kebutuhan. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak ada kebutuhan sama sekali di majelis ilmu, terutama di majelis ilmu ya, dan di majelis-majelis yang lain, dia menjulurkan kakinya, itu nggak menghormati orang yang di hadapannya, terutama tidak menghormati ustadz yang menyampaikan ilmu. Nah, kecuali kalau misalnya dia duduknya lama, kesemutan atau yang lainnya, boleh menjulurkan kedua kakinya, itu boleh. Tapi kalau misalnya tidak ada hajat, jangan menjulurkan kedua kaki di majelis ilmu atau di tempat perkumpulan manusia. Barakallahu fiikum. Kemudian beliau melanjutkan lagi salah satu contoh dari menghilangkan muru'ah, au suhbatil aradili wal fusaqi wal mujani wal battalina, atau berteman dengan orang-orang yang rendah. Nah, kami tanbih di sini, kami peringatkan di sini, orang-orang yang rendah bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang yang fakir, bukan, akan tapi ahli maksiat, orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat terang-terangan, pokoknya melakukan maksiat terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berteman dengan orang fasik, wal mujad sama, wal battalina, dan orang-orang yang rusak agamanya dan lainnya.
Nah, jadi itu bentuk kita. Karena kan kami ulangi lagi, penuntut ilmu itu statusnya berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi harus kita jaga muruah kita. Nah, seperti itu. Jangan kita langsung nimbrung berkumpul dengan mereka merokok, kita ikut merokok. Mereka minum khamr, kita ikut minum khamr. Tidak sama sekali. Jadi statusnya itu beda. Penuntut ilmu dengan orang-orang pada umumnya. Sebagian pada umum. Barakallahu fiikum. Au musara'atil ahdathi was-sighari. Nah, ini bagi santri biasanya yang masih muda, yang mondok ini harus dihindari. Ini saya juga dapat faedah juga. Sering ini adalah sering. Jadi penuntut ilmu itu yang salah satu bentuk menghilangkan muru'ah sebagai penuntut ilmu adalah bergulat dengan anak-anak kecil. Nah, ini sering. Saya mesti di pondok pesantren itu sering itu yang besar itu bergulat sama anak-anak kecil. Oh, sering sekali itu guyon tapi bentuk guyonnya itu bisa menjadikan orang melihat itu nggak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Ini saya juga dapat faedah dari beliau ini. Barakallahu fiikum. Nah, jadi itu adalah bentuk-bentuk yang beliau jelaskan di sini yang menghilangkan kewibawaan sebagai penuntut ilmu, muru'ah. Nah, jangankan hal seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca di kitab Ma'alim fi Thariqah Thalabil Ilm, kitabnya Syekh As-Sadihan hafizahullah wa iyyahu. Beliau menukilkan Imam Syafi'i. Ini perkara yang sepele. Imam Syafi'i rahimahullahu wa iyyahu. Beliau saking menjaga muru'ah, kewibawaannya. Beliau itu sampai mengatakan seperti ini. Kalau seandainya saya itu kebiasaannya suka minum air biasa misalnya, minum air dingin lah, minum air dingin. Dan orang yang melihatku ketika aku minum air dingin saja itu aneh. Nah, bayangkan, minum air saja. Nah, maka sungguh-sungguh aku itu nanti ganti yang asalnya aku kebiasaannya minum air putih yang dingin, yang biasa saja, aku ganti dengan air hangat. Supaya apa? Orang melihat itu enggak aneh gitu. Bayangkan, minum air putih saja. Imam Syafi'i berusaha menjaga wibawa dia sebagai penuntut ilmu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Nah, itu yang ulama besar saja, yang kepintarannya luar biasa, berusaha untuk menjaga muru'ah dari segi yang mubah loh ya. Mubah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Minum air dingin itu nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau seandainya para penuntut ilmu, murid-muridnya itu lihat aneh, kok guru saya kok aneh ya, minum air putih, itu masya Allah, itu nggak mau beliau, langsung ganti, bisa-bisa ganti air hangat supaya seperti itu, menunjukkan wibawa sebagai penuntut ilmu itu penting. Jadi saya baik kita harus memperhatikan hal tersebut. Jadi kesimpulan pada adab yang ke-11 ini, wajib bagi penuntut ilmu apa? Menjaga muru'ah, menjaga sesuatu wibawa yang jangan sampai ilmu tersebut itu rusak, ternodai gara-gara perilaku kita. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Kemudian simpul yang ke-12, al-maqidu ats-tsaniyah 'asyara, intikhadus suhbati as-salihati lahu. Salah satu simpul yang ke-12 yang harus diperhatikan seorang penuntut ilmu adalah intikhadus suhbati as-salihati lahu, memilih pertemanan yang baik untuk mendapatkan ilmu yang ingin kita gapai. Ya, memilih pertemanan yang baik untuk mendapatkan ilmu. Beliau menjelaskan, intikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Mengambil teman itu harus dalam diri manusia, harus. Nah, terlebih lagi, fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullabi. Penuntut ilmu harus butuh kepada bersosialisasi kepada orang lain sesama penuntut ilmu. Jadi harus memilih teman yang baik, pertemanan yang baik di dalam menggapai ilmu agama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Kalau salah satu bentuk kita mengagungkan ilmu agama, salah satu bentuk kita, adab kita untuk belajar ilmu agama Allah itu adalah mengambil teman yang baik. Itu apa faedahnya? Beliau menjelaskan, litu'inahu hadhihi al-mu'asyaratu ala tahsilil ilmi walidtihadi fi talabihi. Agar pertemanan ini bisa membantu penuntut ilmu tersebut memperoleh ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama itu kan berharga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berat ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Al-Qur'an, sesungguhnya kami melemparkan kepadamu perkataan yang berat. Maksudnya ini Al-Quran. Nah, Al-Quran kan ilmu, menunjukkan bahwasanya ilmu di sisi Allah itu berat, agung, dan besar. Nah, ketika kita gak punya teman, misal belajar sendiri misalnya, nah ya berat tuh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita punya teman yang baik, nah itu bisa membantu kita dalam belajar. Contoh, kita misalnya sendirian, gak punya teman, mau berangkat taklim, menuju majelis taklim, kita ujung-ujung syaitan masuk, males. Nah, seperti itu. Nah, gak ada teman yang menasihati, gak ada yang lain, ya sudah. Nah, apalagi gak ada teman lah, intinya sama sekali, males, ya sudah, gak mau taklim dia. Berbeda, dia punya teman yang bagus, misalnya istri yang bagus, teman-teman yang bagus yang mendukung dia dalam belajar. Ketika dia malas, futur dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa dinasihati. Ayo kita ke majelis taklim untuk belajar ilmu agama. Ayo kita belajar. Nah, yang asalnya dia malas, kemudian dia dengan nasihat tersebut dia bangkit semangatnya. Nah, itu yang menyebabkan pentingnya mempunyai teman yang soleh dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa zamanatu fil ilmi in salimat min al-wa'ili nafi'atun fil usuli ila al-maqsud. Pertemanan di dalam belajar, jika selamat dari perkara-perkara yang rusak, itu bermanfaat dalam menggapai, dalam mencapai apa yang dimaksud, ilmu yang ingin dia inginkan. Wala yahsunu biqasidil ula illa intiqadu suhbatin salihatin tu'inuhu fa'inna lil khalili fi khalilihi athar. Tidak pantas bagi orang yang ingin mengejar sesuatu yang tinggi kecuali dengan cara apa? Kecuali dengan memilih pertemanan yang baik, yang membantu dia di dalam memperoleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kok penting sekali bagi seorang yang ingin belajar, itu tidak akan bisa mendapatkan kecuali harus dengan wasilah memilih teman yang baik. Apa? Kenapa sebabnya? Fa'inna lil khalili fi khalilihi athara. Karena teman dekat kepada teman dekatnya itu memiliki pengaruh. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya teman itu memiliki pengaruh di dalam belajar. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, meriwayatkan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang itu di atas agama. Maka salah satu dari kalian hendaknya melihat siapa yang bisa
Kemudian beliau habis hadis yang menunjukkan pentingnya mencari teman, memiliki pengaruh, beliau sebutkan perkataan ulama untuk menguatkan perkara tersebut. Qala ar-Raghib al-Asfahani laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan tidaklah penularan teman duduk terhadap teman duduk yang lain itu hanya dengan ucapan serta perbuatannya saja, tidak sama sekali. Justru dengan melihat dia itu bisa menular, bisa memberikan pengaruh. Contoh, seorang penuntut ilmu, dia rajin majelis taklim, rajin. Kadang naik motor, entah hujan, entah panas, entah dingin, entah cuaca, dia rajin ke majelis taklim. Kita sebagai pemula, ketika kita melihat dia, melihat saja, wih, masya Allah, wih itu rajin sekali ya ke majelis ilmu ya. Wah, aku malas-malas kayak gini lah. Nah, dia melihat saja itu pengaruh, padahal nggak akrab itu sama dia nggak akrab sama dia. Karena dia melihat dia sering ke majelis taklim dalam keadaan apapun kecuali sakit parah atau apa, dia ke majelis taklim itu memberikan semangat hanya dengan melihat perilakunya saja. Nah, itu maksud mu'alif di sini yang menunjukkan teman itu memberikan pengaruh kepada yang lain. Barakallahu fiik. Begitu pula yang jelek, ya seperti banyak. Jadi untuk yang penuntut ilmu yang terutama nasihat, untuk yang mondok atau yang lainnya, nah itu pilih-pilih teman. Kadang meskipun kita nggak akrab atau apa, kita lihat anak yang bermasalah misal, malas murojaah atau kita lihat saja yang asalnya kita itu rajin murojaah Quran, rajin belajar, melihat temannya yang malas-malasan, yang suka malas-malasan, itu langsung dia malas akhirnya. Oh ini loh teman saya malas kok, masa saya gini terus. Nah bisa-bisa nanti niru, biasanya seperti itu. Jadi harus pilih-pilih teman yang bagus. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa innama yuhtaru lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lil ladzati. Sesungguhnya dipilih yang dijadikan teman orang yang memiliki keutamaan, bukan yang dijadikan teman itu orang yang memiliki manfaat dan yang memiliki kenikmatan. Nah, maksudnya seperti ini. Kami kasih contoh. Jadi ketika memilih teman untuk belajar ilmu agama, itu lihat teman yang memiliki keutamaan. Nah, salah satu bentuk contoh orang yang memiliki keutamaan yaitu suka ke majelis ilmu, ibadahnya wajib sunahnya dipelihara dan lain sebagainya. Yang salah satu bentuk itu sering ke majelis ilmu. Nah, itu salah satu bentuk keutamaan. Nah, kita temani dia seperti itu. Bukan bertemannya untuk manfaat. Contoh, dia kaya, kita ikut temanan sama dia karena dia kaya. Tidak seperti itu. Dan karena memiliki kelezatan. Maksudnya orang tersebut itu humoris, suka guyon. Terus kita ikut nimbrung berteman sama dia karena dia suka guyon. Jangan seperti itu. Jadi untuk memilih teman, ya guyon nggak apa-apa kalau ada batasnya. Cuman kalau misalnya mencari teman untuk belajar ilmu agama Allah, itu cari yang punya keutamaan. Salah satu bentuk contoh yaitu rajin ke majelis taklim. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, fa inna aqdal mu'asyarati yubramu ala hadhil matalib ats-tsalatsati al-fadilatu wal manfaatu wal ladzah. Karena pertemanan biasanya berdasarkan atas tiga perkara ini, yaitu al-fadilah, keutamaan seperti dia cerdas, memiliki ilmu yang banyak, rajin ke majelis, wal manfaat, bisa kaya raya dia, wal ladzah, suka humoris dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dibangun atas tiga perkara tersebut. Nah, hal tersebut itu dari mana asalnya? Yaitu dijelaskan oleh Syekh Zakarahu
Syekhu syuyukhina Muhammadul Khadiri Ibnu Husainin fi Rasail al-Islah. Jadi pertemanan itu dibangun atas 3, al-fadilah wal manfa'ah wal laddah. Itu dinukil dari kitab Rasail al-Islah yang dikarang oleh Muhammad al-Khadir bin Husain. Syekh, guru dari guru-guru kami, telah menyebutkan perkara tersebut, 3 perkara tersebut, yaitu Muhammad al-Khadir bin Husainin di dalam kitab beliau Rasailul Islam. Fantakhib sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka pilihlah teman, pilihlah seseorang untuk menjadi teman karena fadilah, keutamaannya. Maka sesungguhnya engkau dikenal dengan dia. Nah, jadi ketika kita berteman dengan orang yang memiliki keutamaan untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan dikenal dengan sebab orang tersebut. Nah, jadi misalnya kita berteman dengan orang yang rajin ke majelis taklim, kita berteman dengan dia, orang-orang akan mengenal kita, oh itu temannya si fulan yang suka belajar ke majelis ilmu. Gak usah jauh-jauh. Ini manusia, hewan saja yang dia berteman dengan penuntut ilmu, orang-orang saleh, dia dikenal sampai diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Bayangkan, yang ditakdirkan Allah memang dia najis, air liurnya najis, sampai-sampai kalau kita kena dibasuh 7 kali atau berapa. Itu gara-gara dia menjaga berteman dengan orang saleh, ya, menjaga mereka. Itu sampai dikenal sampai akhir hayatnya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi. Bayangkan itu. Itu yang hewan saja yang berteman dengan orang saleh, orang berilmu, dia dikenal sampai sekarang, diabadikan di dalam Al-Quran. Tayyib. Wa qala Ibnu Mani' rahimanallahu wa iyyahu fi irsyadit tullabi wa huwa yusi talibal ilmi. Ibnu Mani' rahimanallahu wa iyyahu di dalam kitab beliau Irsyadit Tullab, dalam keadaan beliau menasihati penuntut ilmu, beliau mengatakan, wa yahdhar kullal hadari min mukhalatatis sufaha'i wa ahlil mujuni wal waqaha wa sayyi'is sum'ati wal arbiya'i wal buldai fa inna mukhalatatahum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Berhati-hatilah wahai penuntut ilmu dengan benar-benar waspada dari berteman dengan orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang rusak, serta orang-orang yang dikenal jelek oleh masyarakat. Nah, orang-orang bodoh, maka sesungguhnya berteman dengan mereka itu menjadi sebab terhalangnya kita mendapatkan ilmu dan kesengsaraan, sebab kesengsaraan manusia. Jadi wajib bagi penuntut ilmu itu jangan berteman dengan orang-orang pelaku maksiat, pelaku-pelaku orang-orang yang bodoh dan lain sebagainya. Kalau misalnya bisa menasihati, alhamdulillah. Kalau tidak, itu yang masalah. Nah, seperti itu. Jadi usahakan harus berhati-hati, jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita berteman dengan orang-orang seperti itu, yang asalnya banyak sekali kejadian, banyak sekali. Saya pernah diceritakan oleh Ustaz Abu Hazim, hafizanallah wa iyyahu. Ada santri beliau dulu rajin murojaah, masya Allah, rajin murojaah. Apalagi sudah banyak, lancar apalagi. Pulang ke rumah, berteman dengan teman-teman yang masya Allah, yang luar biasa, dia melakukan penyimpangan, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berteman, ujung-ujungnya ikut dan gak bisa menuntut ilmu lagi, gak balik ke pondok, gak balik ke pondok magetan lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi langsung nakal, langsung terpengaruh. Jadi sebagiannya baik kita sebagai penuntut ilmu. Kalau ulangi lagi, penuntut ilmu itu statusnya beda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi jangan
melakukan seperti yang mereka lakukan. Barakallahu fiikum. Nah, jadi kesimpulannya dari adab yang ke-12 ini, untuk bisa belajar ilmu agama, untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, harus bagi kita mencari teman yang baik. Karena ilmu agama itu berat di sisi Allah, agung di sisi Allah. Jadi kalau misalnya kita belajar sendiri tanpa ada teman, ya berat. Kalau misalnya ada teman yang baik, itu senantiasa dinasihati. Kalau misalnya males, bisa saling-saling membantu satu sama lain dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fiikum. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terkait dengan permasalahan ini. Kalau tidak ada, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.